Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Mustina. Saya akan melanjutkan materi tentang SKLAS dan JKLAS. Sebelumnya saya akan menerangkan dulu perbedaan LATS dan flip flop. Di sini LATS adalah rangkaian logika sekuensial asinkron yang outputnya dapat berubah segera setelah inputnya berubah. Lalu yang kedua ada flip flop, rangkaian logika sekuensial sinkron yang outputnya hanya berubah pada tepi tertentu dari sinyal clock pada transisi low ke high atau dari high ke low. Lalu yang pertama ini ada SR-LATS atau set reset LATS, memiliki input yaitu S dan reset R serta outputnya key dan keynote. Keynote itu versi kebalikannya dari output key. Rangkaian SR-LATS-nya seperti ini. Saya akan langsung ke yang ada di sini ya. Ciri kelas ini gambar ini beri pada mana contohnya. Nah, Oke, di sini sudah ada rangkaian yang tadi dan ini sudah saya gambarkan. Di sini ada R sebagai input dan ada S sebagai input dan keluarannya ada key dan keynote atau kebalikannya dari key. Saya akan lanjut ke tabel kebenarannya di sini. Ini tabel kebenarannya ada S sebagai input dan ada R, lalu ada key dan ada keynote. Jadi di sini untuk inputannya saya akan mengambil input dari S dan R-nya itu 0, lalu kemungkinan key dan keynote-nya adalah 1 dan 0. Jadi kita akan langsung uji coba kemungkinan output dari key dan output dari keynote. Untuk S dan R-nya menggunakan input 0 dan untuk keynote-nya menggunakan outputnya 0 dan untuk key-nya 1. Lalu untuk key ini cerminannya disimpan di sini itu 1 dan keynote cerminannya kita simpan di sini itu 0. Untuk gambar di sini itu kan menggunakan 0, kita harus mengetahui harus menggunakan tabel kebenaran dari 0 agar mudah untuk memahaminya. Oke, di sini saya sudah menggambarkan tabel dari 0. Jadi apabila di sini 0 ketemu 0, cerminannya itu 1, betul untuk outputnya. Lalu apabila di sini 0 ketemu 1 adalah 0. Jadi untuk kemungkinan yang ini benar ya teman-teman. Lalu saya akan coba kemungkinan yang kedua, yaitu untuk 0 dan 1. Apabila dibalik si key-nya menjadi 0 dan outputan keynote-nya menjadi 1. Lalu cerminan dari key 1 ini kita simpan di sini menjadi 1. Untuk cerminan key biasanya kita simpan di sini menjadi 0. Lalu apabila 0 ketemu 1 itu kita lihat di sini 0 ketemu 1 itu menjadi 0 sama, dan 0 ketemu 0 itu
jadi 1, sama dengan kemungkinan yang ini. Jadi apabila dua kemungkinan ini sama, teman-teman, kita akan menyebutnya old memory atau mempertahankan keadaan sebelumnya. Lalu kita akan lanjut ke yang kedua, teman-teman. Yang kedua, apabila inputan dari S-nya ini 0 dan inputan dari R-nya ini 1. Lalu kita akan coba kemungkinan yang untuk output key-nya ini menjadi 0 dan output key-note-nya ini menjadi 1. Jadi kita langsung ke sini. Untuk output dari R-nya itu 1, kita simpan di sini. Untuk input dari S-nya itu adalah 0, simpan di sini. Lalu untuk kemungkinan key-nya saya menggunakan 0 dan untuk kemungkinan keynote-nya menggunakan 1. Cerminan dari keynote-nya kita simpan di sini 1 dan cerminan dari key biasanya kita simpan di sini menjadi 0. Lalu kita perlihatkan tabel NOR kembali. Apabila 1 ketemu 1 itu menjadi 0, outputnya menjadi 0, betul, sama. Lalu apabila 0 dengan 0 ini menjadi 1 outputnya. Jadi kemungkinan yang ini tuh benar, teman-teman. Atau kita bisa menyebutnya ini tuh reset. Kita bisa menyebutnya reset. Output key menjadi output key menjadi 0. Oke, kita akan coba kemungkinan yang kedua ya, teman-teman. Ini untuk kemungkinan yang benar. Kita akan mencoba kemungkinan yang apabila dibalikan si key-nya ini menjadi 1 dan keynote-nya ini menjadi 0. Nah, cerminan dari keynote-nya ini kita simpan di sini jadi 0. Cerminan dari key 1-nya ini kita simpan di sini jadi 1. Nah, untuk inputannya sama ya, teman-teman. Inputan dari S itu 0 dan inputan dari R ini 1. Apabila 1 ketemu 0 di sini, kita lihat 1 ketemu 0 di sini kan seharusnya semestinya 0. Ini tuh salah. Ini bukan 0, ini 1. Terus kemungkinan di sini 0 jadi 1, 0 ketemu 1. Di sini kan seharusnya 0. Di sini sudah benar, akan tetapi di sini salah. Berarti ini tuh kemungkinan yang salah, teman-teman. Tidak benar. Jadi kemungkinan yang benar tuh kemungkinan yang pertama tadi, apabila inputan si key biasanya ini 0 dan inputan si keynote-nya ini 1. Oke, kita lanjut ke kemungkinan yang apabila si inputnya ini, input dari S itu 1 dan input dari R-nya itu 0. Lalu input dari key-nya ini 1 dan output dari key-nya ini 1 dan output dari keynote-nya ini 0. Langsung kita terapkan di sini. Inputan dari set atau S ini 1 jadi 1. Lalu inputan dari R-nya ini 0. Nah, jadi 0. Lalu kita menggunakan kemungkinan apabila key-nya ini 1 dan kemungkinan apabila keynote-nya ini 0. Lalu langsung kita inikan saja. Cerminan dari key ini kita simpan di sini ya, teman-teman. Jalur yang ini kita simpan di sini. Lalu untuk cerminan keynote ini kita simpan di sini 0. Lalu kita langsung melihat kepada tabel NOR ini. Apabila 0 ketemu 0, 0 ketemu 0 ini menjadi 1. Ini benar. Lalu apabila 1 ketemu 1 itu menjadi 0, kita lihat di sini 1 ketemu 1 menjadi 0. Ini berarti benar ya, teman-teman. Nah, jadi kemungkinan yang akan kita simpan di sini itu bukan hanya satu yang benar, tetapi harus dua-duanya benar. Mungkin seperti itu. Lanjut kita ini tuh kondisi. Mungkin di sini saya akan simpan kondisinya.
Untuk yang pertama tadi kita menyebutnya kondisinya hold memory, yang kedua itu reset, lalu yang ketiga ini kita sebut set, teman-teman. Lalu lanjut ke yang terakhir, apabila inputan S-nya ini 1 dan inputan dari R-nya juga 1, lalu kita akan coba kemungkinan apabila key-nya ini 0 dan keynote-nya ini 1. Oke, mohon maaf teman-teman, di sini untuk percobaan yang terakhir saya akan langsung uji coba di sininya tanpa menuliskan dulu kemungkinannya. Jadi saya akan menggunakan yang tadi inputan dari R-nya itu, apabila inputan dari R-nya ini 1 dan inputan dari S-nya ini 1 ya teman-teman. Lalu kemungkinan di sini saya tidak akan taruh dulu, untuk saya uji coba dulu di sini. Apabila output dari key-nya itu 1 dan output dari keynote-nya ini 0. Jadi saya akan langsung uji coba. Di sini cerminan dari key 1-nya kita simpan di sini 1 dan cerminan dari keynote-nya ini kita simpan di sini 0. Apabila 1 ketemu 0 di sini, kita lihat tabel dari 0, 1 ketemu 0 di sini kan semestinya 0. Semestinya 0 ini salah berarti teman-teman. Lalu apabila 1 ketemu 1, kita lihat 1 ketemu 1 ini 0. Berarti ini benar teman-teman. Lalu kita akan coba kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua kebalikannya, saya akan simpan di sini untuk key-nya itu 0 dan untuk keynote-nya ini menjadi 1. Lalu kebalikan cerminan dari keynote-nya ini kita simpan di sini menjadi 1 dan cerminan dari key biasanya kita simpan di sini menjadi 0. Nah, kita langsung uji coba. Apabila 1 ketemu 1 di sini, ya tabel 0 itu menjadi 0. Ini benar. Dan apabila 1 ketemu 0 di sini, itu semestinya menjadi 0, bukan menjadi 1. Maka dapat disimpulkan, karena yang ininya salah, maka dapat disimpulkan output untuk kemungkinan yang benar untuk output key dan keynote ini semestinya 0, atau bisa disebut kondisi invalid teman-teman. Karena kondisinya akan selalu tidak stabil, karena akan kembali lagi ke 0 dan akan selalu ada yang salah. Ini disebut kondisi koneksi tidak stabil atau invalid. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke gerbangnya, karena sebenarnya SR Latch itu dibangun oleh dua gerbang, yaitu SR Latch NAND dan SR Latch NOR. Kita akan lanjut ke SR Latch NAND yang ini. Untuk ini. Ini adalah rangkaian SR Latch NAND dan ini adalah tabel kebenarannya. Kita akan lanjut ke uji cobanya ya teman-teman. Oke. Kita akan lanjut ke uji cobanya. Di sini saya sudah tuliskan tabel kebenarannya. Kita akan membuat dulu tabel kebenaran untuk NAND. Ini adalah tabel kebenaran dari gerbangnya. Kita akan langsung uji coba di sini teman-teman. Apabila inputan dari S-nya ini 0
dan inputan dari R-nya ini 0. Lalu kemungkinan saya akan mencoba untuk kemungkinan yang pertama ini untuk kemungkinan yang pertama ini saya akan mencoba dulu di sini. Apabila inputannya di sini untuk set itu 0, inputan dari R-nya atau reset ini 0, lalu saya akan coba inputan dari key-nya ini 0 dan inputan dari key-note-nya ini 1. Cerminan dari key-note-nya ini kita simpan di sini menjadi 1, dan cerminan dari key-nya kita simpan di sini key 0. Lalu kita langsung uji coba di sini. Apabila 0 ketemu 1 di sini, semestinya menjadi 1, teman-teman. 0 ketemu 1 ini semestinya menjadi 1. Ini salah. Dan 0 ketemu 0 itu menjadi 1. 0 ketemu 0 di sini menjadi 1. Ini benar. Nah, tetapi ada yang tidak sama di sini, teman-teman. Maka kita akan coba kembalikan. Apabila output dari key biasanya ini menjadi 1 dan output dari keynote-nya ini menjadi 0, kita akan cerminkan untuk output keynote-nya ini yang asalnya 1 menjadi 0, yang untuk key yang asalnya 0 menjadi 1. Untuk inputan dari set dan resetnya akan tetap 0. Lalu kita uji coba apabila 0 ketemu 0 di sini, itu semestinya 1. Ini benar 1. Dan untuk 0 dengan 1 itu semestinya 1. Akan tetapi di sini salah ya, teman-teman. Berarti apabila inputan untuk S dan R-nya adalah 0 dan 0, maka ini bisa disebut dengan kondisi invalid. Maka untuk kondisi invalid ini, inputan yang semestinya adalah 1 dan 1. Ini kondisi invalid. Lalu lanjut ke yang kedua. Apabila inputan dari setnya atau S-nya ini 1 dan R-nya atau resetnya ini 1, lalu kita langsung uji coba. Untuk inputannya ini 1 dan inputan atau output keynote ini 0. Kita langsung uji coba. Langsung uji coba apabila input dari S-nya ini 0 dan input dari R-nya ini 1. Kita lanjut menggunakan kemungkinan dari key biasanya ini 1 dan kemungkinan dari keynote-nya ini adalah 0. Kita langsung uji coba. Cerminan dari keynote-nya ini 0, kita simpan di sini, dan cerminan dari key biasanya ini 1. Kita langsung kalikan atau uji coba. 1 dengan 1 ini akan menjadi 0, maka benar akan menjadi 0. Lalu apabila 0 dengan 0 ini akan menjadi 1, 0 dengan 0 ini akan menjadi 1, 0 dengan 0 ini benar ya, teman-teman. Maka ini kita bisa sebut dengan kondisi reset. Output key reset itu atau output key menjadi 1, teman-teman. Output key menjadi 1 itu kita bisa sebut dengan reset. Kita akan lanjut kemungkinan apabila inputan dari setnya ini 1 dan inputan dari R-nya ini 0. Kita akan coba kemungkinan untuk key-nya ini 0 dan kemungkinan dari key-nya ini 1. Maka kemungkinan dari S-nya ini 1 dan kemungkinan dari R-nya ini
0 inputannya. Kita akan uji coba apabila kemungkinan dari key-nya ini 0 dan apabila kemungkinan dari key node-nya ini 1. Kita akan langsung uji coba. Cerminan dari key node-nya ini kita simpan di sini menjadi 1 dan cerminan dari key-nya kita simpan di sini menjadi 0. Kita langsung uji coba apabila 1 ini ketemu 1. Kita lihat di sini akan menjadi 0, benar, jadi 0, dan apabila 0 ketemu 0 akan menjadi 1. Ini benar akan menjadi 1. Maka kesimpulannya kondisi ini kita sebut set ya teman-teman. Set output key menjadi 0, artinya set itu output key menjadi 0 dan untuk reset output key-nya menjadi 1. Kita lanjut ke yang terakhir teman-teman. Apabila input dari S-nya ini 1 dan input dari R-nya ini 1. Kita langsung coba di sini. Inputan dari S-nya tetap 1, inputan dari R-nya tetap kita ubah menjadi 1. Lalu kita akan uji coba kemungkinan apabila untuk output key-nya 0 dan untuk output key node-nya 1. Output key-nya 0 dan output key node-nya 1. Ini tetap sama. Apabila 1 ketemu 1 di sini, itu akan menjadi 0, dan apabila 1 ketemu 0 di sini akan menjadi 1. Lalu saya akan uji coba kemungkinan yang kedua. Apabila key dan key node-nya ini kita balikan menjadi 1 dan untuk key node-nya menjadi 0. Kita ubah. Untuk output key-nya kita akan ubah menjadi 1 dan output key node-nya kita ubah menjadi 0. Oke, kita langsung uji coba. Cerminannya ini jangan lupa ganti cerminan dari key node-nya 1 dan cerminan dari key 1-nya menjadi 1. Kita langsung uji coba. Apabila 1 ketemu 0 di sini, 1 ketemu 0 di sini menjadi 1, benar, dan 1 ketemu 1 di sini menjadi 0. Maka dapat disimpulkan kondisi ini kita sebut dengan hold. Kita sebut dengan hold. Jadi kondisi ini mempertahankan keadaan sebelumnya, teman-teman. Kondisi ini tetap mempertahankan keadaan sebelumnya. Hasilnya pun akan tetap sama. Jadi pause. Untuk yang kedua ini ada decalage, teman-teman. Decalage adalah bentuk pengembangan yang mengatasi masalah kondisi yang tidak valid. Pada SR latch, inputnya menjadi set Y dan resetnya menjadi K, serta output key-nya dan key node-nya, serta output key dan key node-nya. Ini akan tetap sama ya di sini, akan tetapi hanya untuk setnya ini diganti menjadi K dan untuk resetnya menjadi G. Ini menggunakan dua gerbang gabungan. Ini adalah gerbang NAND dan ini gerbang NOR. Jadi gerbang atau decalage ini untuk memperbaiki kondisi yang terjadi pada SR latch. Kita akan langsung kepada uji cobanya, teman-teman. Pause. Oke, teman-teman, kita lanjut ke tabel kebenaran dari decalage ini yang sudah saya buat. Apabila inputan dari, kita tidak mengetahui inputan dari J ini, kita anggap ini X2, kita tidak mengetahui inputan dari J dan K ini, maka ini tuh sama dengan kondisinya hold, teman-teman, atau tidak ada perubahan. Benar ya? Oke. Karena untuk decalage ini kita akan fokus untuk perbaikan SR latch, maka untuk yang ini sama dengan cara kerjanya yang sebelumnya tadi saya jelaskan di SR latch. Maka kita akan fokus apabila inputan dari J dan K-nya ini 1, teman-teman. J-nya 1 dan K-nya 1. Kita simpan di sini inputan J dan di sini inputan K.
Lalu oke teman-teman, kita akan fokus kepada yang terakhir. Apabila inputan dari J dan K-nya 1, maka kita akan coba kemungkinannya dulu. Kita tidak akan tuliskan dulu. Apabila kemungkinan di sini ini biasanya adalah 1, kemungkinan Q0 ini adalah 0. Lalu kita cerminkan untuk Q0 yang kita simpan di sini menjadi 0 dan Q1 ini menjadi 1. Lalu akan terjadi proses looping. Q-nya di sini dan looping Q0-nya arah kiri jadi 0. Di sini inputannya. Lalu kita langsung uji coba. Apabila 1 dengan 1 di sini di MK menjadi 1, di MK menjadi 1. Lalu apabila 1 dengan 0 di MK menjadi 0. Kita simpan di sini jadi 0. Lalu 1 dengan 0 ini kita nolkan. 1 dengan 0 ini kita nolkan menjadi 0. Kita simpan di sini. Dan 1 dengan 0 ini kita nolkan menjadi 0. Kita simpan di sini. Lalu terjadi kembali proses looping di sini teman-teman. 0 yang di sini looping, ini yang asalnya 1 berubah jadi 0. Lalu yang 0 ini tetap menjadi 0. Lalu pada saat di sini apabila 0 ketemu 1 itu dinolkan, 0 ketemu 1 itu menjadi 0. Kita ubah menjadi 0. Kita lanjut 1 dengan 0 ini diamkan menjadi 0. Lalu 0 dengan 0. Kita lihat yang ini dulu. 1 dengan 0 ini di-N-kan menjadi 0. Lalu ini sudah benar cerminan. Oke, kita lanjut. Berarti karena ini hasilnya 0, kita simpan di sini menjadi 0. Lanjut 0 dengan 0 ini kita nolkan, maka hasilnya menjadi 1. Kesimpulan di sini teman-teman, ini akan terus terjadi proses looping, atau kita bisa kesimpulan di sini untuk output dari key dan keynote-nya adalah kebalikannya. Sini key dan di sini. Jadi akan terus terjadi proses berubah bergantian teman-teman, atau toggle. Kita akan lanjut ke pause. Oke, untuk yang ketiga ini saya akan menjelaskan SR flip-flop. SR flip-flop adalah bentuk lanjutan dari SR latch, yang dimana pada SR flip-flop ini menggunakan tambahan input clock atau CLK sebagai sinyal kontrol. Ini sama dengan SR latch ya teman-teman, hanya saja menggunakan tambahan CLK sebagai sinyal kontrol atau penstabil. Lanjut ke tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya di sini kurang lebih cara kerjanya sama dengan SR flip-flop, hanya saja ya tadi menggunakan CLK atau clock yang di sini, yang dimana menunjukkan ke bawah ini sebagai active low, dan untuk ke atas ini menunjukkan sebagai active high. Untuk input S sama dengan R sama dengan 1, kondisi outputnya tidak valid. Yang ini tidak valid, artinya output key dan keynote ini tidak dapat diprediksi. Keduanya akan seperti balapan yang seharusnya kedua output itu saling berlawanan. Sama dengan yang tadi saya sudah uji coba di SR latch. Untuk uji coba yang terakhirnya saya mencoba untuk inputnya disamakan dan hasilnya invalid, atau yaitu saling berlawanan outputnya. Lalu untuk JK flip-flop ini teman-teman adalah bentuk kesempurnaan dari SR latch, SR flip-flop, dan JK latch, yang dimana pada JK flip-flop ini menggunakan tambahan input clock atau CLK sebagai sinyal kontrol. Kurang lebih rangkaiannya sama,
seperti yang tadi JK latch, hanya menggunakan tambahan ini clock. Clock itu sama dengan 1 di sini teman-teman. Nah, di sini adalah tabel kebenarannya. Kurang lebih cara pengerjaannya pun sama dengan JK latch, yang dimana apabila inputan untuk J dan inputan untuk K-nya sama dengan 1, maka output dari key dan keynote-nya akan terjadi kondisi toggle, di mana output berubah bergantian atau terus melooping, teman-teman. Jadi untuk kondisi J sama dengan K sama dengan 1, outputnya akan terus toggle bolak-balik berulang kali selama transisi clock high, seperti itu. Atau JK flip flop ini teman-teman untuk menyempurnakan yang tadi SR flip flop yang tadi sudah saya jelaskan, kita akan lanjut ke clock pulsa di sini, teman-teman. Clock pada rangkaian flip flop dibutuhkan untuk pemicu perubahan keadaan flip flop. Jadi sinyal clock ini menentukan kapan flip flop boleh membaca input dan memperbarui outputnya. Yang dimana transisi clocknya di sini sudah saya gambarkan di sini untuk clock kondisi awal, yaitu ke atas aktif high, lalu di sini dia stabil langsung, yang di sini dia down, di sini dia posisi low, dan seterusnya, teman-teman. Yang dimana kalau ke atas ini posisinya positif going edge, ini positif going edge transisi naik, dan pada saat ke bawah yaitu negatif going edge transisi turun. Lanjut transisi naik, yang pertama perubahan dari low ke high, dan juga ada yang berada di tepi high, yaitu contohnya ini yang berada di tepi yaitu high. Lalu yang kedua transisi turun, perubahan dari high ke low, dan juga ada yang berada di tepi low, contohnya seperti ini berada di tepi low. Lalu lanjut misal ke yang ini, teman-teman. Contoh ini inputannya seperti ini ya, teman-teman. Karena saya nggak mungkin menuliskan di sini 1, maka saya akan mengisyaratkan contohnya apabila di sini kita langsung ke output key-nya. Di sini awal mulanya 0. Terus dia naik ke sini tuh berarti 1, di sini kita simpan 1, teman-teman. Lalu dia sampai di sini, lalu dia di sini tuh posisinya turun berarti 0. Lalu dia naik berarti 1, lalu dia turun berarti 0. Lalu apabila di sini di garis titik-titik ini dia tidak menunjukkan ke atas atau ke bawah, berarti dia di sini disebut masih 0 atau toggle. Mohon maaf salah, teman-teman. Apabila tadi di sini tuh bukan toggle, berarti hold memory, mempertahankan keadaan sebelumnya. Lalu pada saat di sini dia naik berarti 1. Lalu pada saat di sini dia turun berarti 0, dan seterusnya. Dan untuk keynote ini, teman-teman, kebalikannya dari key, itu kebalikannya sama. Dan untuk clocknya di sini menggunakan active high, teman-teman. Dimana positif di sini karena sudah digariskan, teman-teman, yang dimana untuk output key dan keynote-nya ini kita melihat pada clocknya menggunakan transisi naik, yang dimana pada setiap transisinya ini merubah output dari key dan keynote-nya ini, teman-teman. Seperti itu. Yang dimana clock-nya ini menggunakan transisi naik. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada materi decoder, encoder, multiplexer, dan demultiplexer. Yang pertama, decoder. Pengkode balik adalah rangkaian logika kombinasi yang mengubah input biner n bit menjadi 2 pangkat n output yang sesuai. Hanya satu output yang akan aktif, yaitu logika 1 berdasarkan kombinasi inputnya. Contoh ini adalah blok diagramnya menggunakan 2 input I0 dan I1, dan 2 to 4 mengeluarkan 4 output, yaitu O0, O1, O2, dan O3. Lalu ini ada contoh
output yang tadi di blok diagram, teman-teman. Contohnya misalkan di sini I0, inputnya adalah 0, I1 adalah inputnya adalah 0, maka on 0 sama dengan 1 atau aktif yang dan sisanya 0. Lalu lanjut pada output yang kedua, yang dimana input dari I0 nya itu 0 dan input dari I1 nya itu 1, yang dimana untuk output O0 nya itu mati atau 0 dan output 1 nya itu akan 1 atau nyala dan sisanya menjadi mati. Dan seterusnya apabila I0 nya ini 1, maka akan terus bergantian sampai dengan O2 ini yang menjadi nyala dan sisanya mati. Lalu untuk I0 apabila 1 dan I1 nya 1, maka O3 yang akan sama dengan 1. Persamaan output dan rangkaian O0 ini saya sudah tuliskan persamaan output dan rangkaiannya. Lanjut ke kita akan melihat persamaan dan rangkaiannya. Jadi untuk persamaan dan rangkaian ini, apabila O0 sama dengan I0 not, kita melihat yang di sini teman-teman, I0 ini 0, lalu di sini posisinya nyalanya I1 not dan posisi yang nyalanya itu di sini teman-teman. Lanjut dan seterusnya. Lalu kita akan lanjut ini kesimpulan atau kegunaan dari decoder tadi di atas untuk mengaktifkan satu dari banyak jalur berdasarkan kombinasi input. Digunakan dalam pemilihan memori, tampilan, 7 segmen, dan sebagainya. Lanjut kepada encoder. Encoder adalah kebalikan dari decoder yang mengambil dua pangkat N input dan menghasilkan output biner N bit sesuai dengan input yang aktif. Ini adalah contoh blok diagramnya dengan menggunakan 4 inputan, ada I0, I1, I2, dan I3, dan mengeluarkan dua output O0 dan O1. Contoh 4 to 2 encoder. Contoh di sini I0 1, I1 nya 0, I2 nya 0, I3 nya 0, maka outputnya untuk O0 sama dengan 0 dan O1 itu sama dengan 0. Lalu lanjut ke input dari I0 nya 0, I1 nya 1, I2 nya 0, dan I3 nya 0, maka untuk outputnya O1 yang akan menjadi 1. Dan seterusnya teman-teman, lanjut kita ke persamaan output dan rangkaian. Persamaan output dan rangkaian yang ada di sini kita harus sambil melihat tabel yang ada di atas ini teman-teman. Nah, jadi persamaan dan output rangkaian O0 sama dengan I0 not kali I1 not dikali I2 dikali I3 not tambah I0 not dikalikan dengan I1 not dikali I2 not lanjut I3 terus dikali O1 sama dengan I0 not dikalikan I1 dikalikan I2 not dikalikan I3 not ditambahkan I0 not lanjut dikalikan I1 not dikalikan I2 not dikalikan I3, dan inilah bentuk persamaan rangkaian. Untuk kesimpulannya, untuk encoder ini menjadikan banyak input ke format biner, digunakan di keyboard, scanner, sistem instruksi, dan sebagainya. Lalu ada multiplexer atau MUX. Multiplexer adalah rangkaian logika yang memilih satu dari banyak input untuk diteruskan ke output berdasarkan sinyal selektor atau sinyal pemilih. Ini adalah blok diagramnya yang dimana menggunakan 4 input, ada I0, I1, I2, dan I3, dan menggunakan selektor 0 dan selektor 1 dan mengeluarkan satu output yaitu O. Contoh di sini ada 4 to 1 MUX. Di tabelnya ini S0 yaitu 0, untuk S1 nya itu 1. Nah, untuk outputnya itu I0
Jadi dari S0 ini teman-teman dan S1 ini ke input ini lalu menghasilkan outputnya itu 0. Lanjut ke S0 ini dan S1 apabila inputnya 0 dan 1 maka menghasilkan inputnya 1. Di sini menghasilkan input 1 teman-teman, seperti itu. Dan seterusnya apabila S0 nya ke 1, S0 nya ini ke 1, ke input 1, lanjut ke S1 nya ke input 0, maka menghasilkan atau outputnya adalah I2 ini teman-teman. Lanjut seterusnya seperti itu. Untuk pengalihan data digunakan dalam transmisi data, memori, pemrosesan logika dan sebagainya. Yang keempat ada demultiplexer atau demux. Demultiplexer adalah kebalikan dari multiplexer yang menerima satu input data dan meneruskannya ke salah satu dari banyak output berdasarkan sinyal selektor. Contoh di sini menggunakan satu input dan dua selektor, itu selektor 0 dan selektor 1, dan mengeluarkan 4 output. Contoh 1 to 4 demux seperti ini contohnya teman-teman. Untuk penyaluran data ke beberapa perangkat digunakan dalam kontrol memori, komunikasi digital dan sebagainya. Lalu ada materi up counter, down counter, dan ring counter. Counter pada rangkaian flip-flop digunakan untuk menghitung jumlah pulsa atau sinyal clock yang masuk. Lalu jenis-jenis counter terbagi menjadi dua, ada counter asinkron. Yang pertama yaitu flip-flop tidak dipicu oleh sinyal clock yang sama sehingga perubahan tidak terjadi secara bersamaan. Jadi clock untuk setiap flip-flop berasal dari output flip-flop sebelumnya. Lalu yang kedua ada counter sinkron, semua flip-flop dipicu oleh sinyal clock yang sama sehingga perubahan terjadi secara bersamaan. Langsung ke yang pertama ada up counter. Di sini berfungsi untuk menghitung naik dari nilai terendah ke nilai tertinggi. Jadi setiap pulsa masuk, nilai counter akan bertambah 1. Contoh up counter pada rangkaian JK flip-flop dengan counter asinkron. Di sini ada input teman-teman dan menggunakan satu CLK yang dimana di sini mengeluarkan output yaitu key dan keynote. Lalu di sini dinolkan dan sampai di sini dinolkan juga teman-teman. Oke, kita langsung pada rangkaiannya saja. Di sini kita langsung ke output key 0 atau up. Di sini awal mulanya di sini yaitu dari 1 terus turun ke bawah yaitu berarti low, aktivasi low. Kita kan mengikuti ini yang sudah saya garis-garisin. Di sini sudah ada tanda panah ke bawah berarti aktif low, berarti dia menjadi 0, dan pada saat dia naik berarti menjadi 1 mengikuti clocknya. Lalu pada saat mau menuju clock 2 dia aktif low berarti 0, dan seterusnya. Caranya kurang lebih sama. Dan untuk output dari P atau key note 1 ini awal mulanya sama dari 1 terus ke 0, terus dia berada di hold memory di 0, lalu dia mengalami naik ke 1, di sini dia mengalami hold, lalu dia turun ke 0, dan dia juga di sini mengalami hold dan sampai seterusnya. Lalu di sini juga dari C atau keynote 2 ini dia mengalami awal mulanya dari 1, terus posisi dia menahan hold memory, terus di sini dia naik 1 dan dia sampai dia juga menahan hold memory sampai seterusnya teman-teman. Jadi untuk menghasilkan angka di sini teman-teman, untuk yang pertama ini, untuk yang 0, kita melihatnya dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas ini teman-teman, berarti 0, 0, 0 itu 0, terus yang ini 0, 0, 1 itu berarti 1, dan ini 0, 1, 0 itu berarti 2, terus 0, 1, 1 ini berarti 3, 0, 1, 1 berarti 3, lanjut 1, 0, 0 berarti
4, 101 itu berarti 5, 110 itu 6, 111 itu 7. Lanjut. Down counter berfungsi untuk menghitung turun dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Jadi setiap pulsa masuk, nilai counter akan berkurang 1. Down counter pada rangkaian JK flip flop dengan counter asinkron. Kurang lebih rangkaiannya seperti ini teman-teman. Dengan tetap menggunakan clock. Di sini dia menggunakan di not. Untuk output A atau key 0 ini, dia awal mulanya dari 0. Dari sini teman-teman dia mengalami activate menjadi 1. Pada saat di clock 1 ini dia mengalami active low jadi 0, dan seterusnya teman-teman. Lalu untuk output B atau key 1, dia sama awal mulanya dari 0 terus mengalami activate ke 1. Dia mengalami hold memory di sini 1. Lalu dia mengalami active low ke 0, dia mengalami hold memory dan seterusnya sampai ke belakang. Untuk output C atau key 2, sama awal mulanya dari 0, dia mengalami hold memory sampai dengan clock 4 dia active low sampai dengan clock 7. Ini mulai pembacaannya sama teman-teman dari bawah ke atas, yang dimana 11 itu 7, dan ini 110 itu berarti 6, 101 itu 5, 100 itu berarti 4, 011 itu 3, 010 itu 2, 001 itu 1, 000 itu 0. Kita lanjut ke ring counter. Register geser yang dilengkapi dengan jaringan umpan balik yang menyebabkan pergeseran data secara berurutan. Setiap pulsa clock, jadi data akan berotasi secara terus-menerus atau looping teman-teman di sini. Contoh ring counter pada rangkaian JK flip flop dengan counter asinkron. Untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini dengan menggunakan tambahan, yaitu di sini ada CLR teman-teman, menggunakan 3 tambahan CLR dan menggunakan gerbang NAND sebagai untuk penstabil sinyal ini teman-teman. Kurang lebih ini hasil dari outputnya, yang dimana di sini clocknya sudah ada, dan di sini pada saat output A atau key 0-nya awal mulanya dari 1 teman-teman, dia mengalami active low, berarti 0 turun, dia mengalami kenaikan di clock 1, berarti dia activate 1, sesuai tanda panah, berarti kalau dia ke bawah berarti active low, kalau dia di sini berarti activate mengalami 1, dan seterusnya. Dan pada saat di sini, pada saat di ke-6 ini, dia mengalami looping teman-teman, kembali lagi. Jadi pada saat clock ke-7 itu dia kembali lagi atau mengalami looping berurutan. Lanjut kepada output yang B, sama awal mulanya dari 1, dia mengalami active low ke 0, dia mengalami hold memory 0, lanjut dia mengalami activate 1, dia mengalami hold memory 1, lalu dia turun active low ke 0, lalu dia hold memory ke 0, dia active high pada saat di clock 6, dan pada saat mau ke clock 7 dia looping. Lanjut kepada output C atau key 2 ini, dia awal mulanya sama seperti yang lain dari 1, dia mengalami active low, dia hold memory sampai dengan clock 4, lanjut ke sampai dengan clock 6 ini dia hold memory, lanjut dia looping kembali teman-teman. Dan ini adalah hasil dari gambar di sini. 000 itu 0, 001 itu 1, 010 itu 2, 011 itu 3, 100 itu 4, 101 itu 5, 110 itu 6, dan pada saat mau ke 7 dia balik lagi ke sini teman-teman. Dia mengalami looping. Oke teman-teman, sekian
penjelasan materi dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Terakhir kata-kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.